Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridho Nurlanza, NPM 2003021048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dilahirkan di Umaymah tahun 104 Hijriah. Berawal ketika Bani Hasyim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangannya, karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Kemudian tuntutan ini semakin mengarah saat Bani Umayyah dan naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Abdullah bin Abbas melawan pasukan Warman Bani Umayyah yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Pola pemerintahan yang ditentukan pada masa Bani Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung pada kurun waktu yang sangat lama. Pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Beberapa khalifah yang pernah memimpin pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Pada awal pemerintahan beliau, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya Al-Safa banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Hal tersebut mendorong Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping itu, penumpasan musuh-musuh khalifah sehingga pada masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam zaman permulaan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak dari uang keluar. Khalifah Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan negaranya. Keutamaan Khalifah Mansur dalam menguatkan dasar Bani Abbasiyah dengan ketajaman pemikirannya, disiplin dan adil adalah sama halnya dengan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Yang kedua adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Lahir pada tahun 766 Masehi di Rai dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 Masehi di Tuskursan. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, ibunya Juraisyah, dan dijuluki Kaizuran berasal dari Yaman. Beliau dikenal dekat dengan keluarga Bermak dari Persia Iran. Pada masa mudanya, Harun belajar dari Yahya ibnu Khalid al-Barak. Masa pemerintahan Harun dan Al-Ma'mun terkenal dengan masa keemasan Islam, the Golden Age of Islam. Saat itu, Baghdad menjadi salah satu pusat pengetahuan dunia. Di antara prestasi yang diukir oleh Khalifah Harun al-Rasyid adalah mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Euphrates dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Membangun tempat-tempat beribadah, membangun sarana pendidikan, kesehatan,
perdagangan, dan kesenian, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, membangun Majelis Al-Muzakkah, lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan di istana, yang memiliki seorang qadhi, penasehat kerajaan yang cerdas, yaitu Abu Nawas. Menurut cerita rakyat Irak, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh, seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. Yang ketiga, Khalifah Al-Mahdi. Pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Setelah ayahnya Al-Mansur meninggal, Al-Mahdi menggantikan posisi Khalifah Al-Abbasiyah. Namanya Muhammad bin Mansur Al-Mahdi, yang berarti pemimpin yang baik atau penebus, dan diangkat sebagai khalifah saat khalifah di akhir hidupnya. Masa pemerintahnya damai dan melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Pendekatan dengan Muslim Isya, keluarga bermaksud yang amat kuat menasihati khalifah sejak masa Al-Abbas sebagai wazir, memperoleh kekuatan besar pada Al-Mahdi, dan bekerja dekat dengan khalifah untuk menjamin kemakmuran Bani Abbasiyah. Kota Baghdad berkembang dan menarik pendatang dari seluruh Arab, Irak, Suriah, dan Persia, dan India, Spanyol. Masa Al-Mahdi, Baghdad merupakan tempat tinggal orang Kristen, Yahudi, Hindu, dan Zoroastrianisme, dan bertambahnya penduduk Muslim hingga menjadi kota terbesar dunia di Tiongkok. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.